Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, salam sehat untuk kita semua teman-teman. Semoga semua dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua pekerjaannya teman-teman. Oke Mas Samet, kali ini kita mau ngapain Mas Samet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Selamat malam semuanya, sahabat netizen. Salam hormat guru besar kita Gus Idris. Sini saya Ahmed ingin menanggapi sedikit masalah tentang tafsir ya. Apa Mas Samet tentang apa Mas Samet? Tafsir ya. Oke teman-teman. Salah satu anggota dari Gio Gus Idris Official. Gus Idris Official Mas Samet. Yang dia tidak mau buka mulut. Tidak mau gimana Mas Samet? Entah dibayar berapa sama Mas Mahesa dan Kiai Yusuf sampai rela dia sudah dihajar oleh Mas Habibi, Mas Laritana sampai hancur, tetap tidak mengaku. Untuk Anda jangan menjadi seorang pengkhianat Mas Tafsir. Lebih bagus Anda itu buka mulut. Tidak perlu Anda melindungi seorang Kiai Yusuf dan Mas Mahesa yang berhotak jahat. Berapa dikasih apa? Oke, Mas Samet, kita ini lagi di mana nih Mas Samet? Di musola Padepokan yang sedang kita bangun. Alhamdulillah Mas Samet. Ini musola ya teman-teman ya. Jadi ini udah berapa persen kira-kira bangunannya nih Mas Samet nih? 85%. 85% ya. Mas Samet. Jadi untuk Mas Tafsir, Anda itu dikasih berapa? Apa imbalan untuk Anda? Kenapa Anda sampai bertahan seperti itu? Tidak mau buka mulut sama guru besar Gus Idris. Apa yang dijanjikan atau dikasih imbalan sama Kiai Yusuf dan Mas Mahesa sehingga Anda itu tidak mau buka mulut, sudah dihajar sampai emosi para santri yang lain. Anda itu aneh. Anda jangan menjadi seorang pengkhianat, karena pengkhianat itu banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka ya Mas Samet. Benci orang dengan pengkhianat. Paling benci ya Mas Samet. Jangan. Oke, tafsir kulak mulo. Dagang penyakit nih Mas Samet. Sini kita akan baca apa ya? Iya Mas Samet, ini cocoknya tafsir tuh dikarungin aja tuh Mas Samet tuh. Mas Samet pelan-pelan, jangan naik sendiri kan, kami juga mau naik toh. Sini kita akan baca komentar dari sahabat netizen ya. Tafsir itu dikurung aja tanpa dipegangi HP dan jangan izinkan dia berhubungan dengan dunia luar. Betul, ada betulnya kata netizen ya, dari user sih namanya. Dia ini karena dia masih seperti kita bilang polos. Jadi polos ya, Mas Samet. Jadi dia kalau dia dikasih HP atau dikasih main di dunia luar itu masih mudah dia dipengaruhi, dikasih imbalan-imbalan yang seperti ini dia mudah tergiur. Jadi untuk Gus Idris guru besar, sebaiknya benar kata netizen, tafsir itu tidak usah dikasih megang HP atau dikasih bermain di luar, dunia luar. Bahaya ya Mas Samet ya? Ya, karena dia seorang yang masih gimana, Mas Samet? Dia masih polos, yang masih mudah dipengaruhi orang-orang yang ada punya iri atau jahat dengan Gus Idris. Oke Mas Samet, mungkin Gus itu bisa saja nenek itu bersatu dengan kiai dan artis nih Mas Samet. Iya. Namun insya Allah semoga Allah akan menolong kebenaran buat Gus dan tim Mas Samet. Dan ini ada satu dari Mbak Nurjanah ya. Assalamualaikum Gus Habibi, jangan terlalu menyiksa, bukan menyelekan menambah Betul. Untuk ada apa ini, tuh kata Mas Samet? Kata Mbak Nurjanah nih ya, untuk Mas Habibi, jangan terlalu menyiksa, bukan menyelesaikan menambah masalah. Benar, boleh Mas itu emosi, tapi agak dikontrol. Karena segala emosi itu memang tidak akan menyelesaikan semua masalah. Benar. Dia harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Malah yang ada bikin tambah masalah tuh ya Mas Samet. Karena guru-guru besar kita memang semua mengajarkan, mereka banyak yang menghujat, yang mengganggu, seperti Gus Idris, Samsudin, Kang Mamas juga memang tidak pernah menyelesaikan dengan terlalu kekerasan. Mereka menyelesaikan dengan kepala dingin dan kalau bisa disadarkan katanya. Iya, ini Mas Samet nih, Bang Radit nih punya adik sangat memalukan nih Mas Samet. Dimana taruh muka, makan, tidur, numpang, membuat penyakit pondok dan
nyusahkan Gio nih Mas Samet. Iya. Ini dipelihara bang. Iya. Gimana tuh Mas Samet? Kalau yang kayak gitu kita Mending tidak nggak usah boleh. dipelihara lah yang kayak gitu Kita ya, Mas. boleh kita piara, tapi kita bina benar-benar. Benar, Mas Samet. Itu tadi seperti yang dibilang kata netizen tadi, salah satu, jangan dikasih gabung ke dunia luar. Lebih baik suruh pulang saja lah itu Mas Samet. Tuh siapa itu Mas Samet? Dan ini ada ini satu lagi dari Mbak Nurjanah juga. Musa aja dihajar karena Musalah penyebabnya. Itu dari netizen benar. Mana dicari penyebab yang mana, itu yang perlu di sidang ditekan. Bina ya, Mas. Karena penyebabnya itu yang bikin orang yang tidak tahu apa-apa jadi terikut kena imbasnya. Dan ini kenapa si tafsir itu ditahankan di pondok? Orang tafsir itu demi uang, demi bayaran. Tafsir itu dipulangin sajalah ke Makassar. Kita tidak boleh begitu. Mungkin dia ke pondok itu mau belajar, cuman intinya dia jangan dipulangkan, tapi dididik betul-betul oleh di pondok, dididik benar-benar, jangan dikasih yang sembarangan bergaul ke luar-luar. Oke Mas Samet, kenapa nggak dihipnotis saja nih Mas Samet, biar dia bisa ngaku nih Mas Samet? Karena ini ya, di pondok itu tidak ada, Gus Idris itu guru besar kita tidak ada mengajarkan santrinya itu ilmu-ilmu hipnotis. Dia cuma menenangkan dan juga disadarkan pelan-pelan dengan bahasa yang lembut. Seperti itu. Kalau hipnotis itu biasanya masuk ilmu setan yang sering digunakan untuk berbuat kejahatan, mencuri, dia melalui hipnotis. Oke Mas Samet, gimana nih Mas Samet selanjutnya yang untuk kita lakukan nih Mas Samet? Begitu ini Mas Samet, mungkin begitu nenek itu datang, Kiai Dini dan artis pun, kenapa? Apakah mereka bersatu gitu Mas Samet untuk menghancurkan tim Gio dan Pondok Gus ya Mas Samet? Ya jelas, karena para musuh yang tidak suka senang sama Gus Idris itu rata-rata ingin memang menghancurkan pondok. Karena mereka satu persatu ingin menghancurkan pondok dan santri-santri, mau menarik santri yang mempengaruhi supaya ikut ke mereka, tidak ikut ke Gus Idris. Pokoknya para guru besar kita, seperti bukan Gus Idris saja, Kang Mamas, Gus Samsudin, itu semua mereka ingin mau menghancurkannya, dan mereka menarik santri-santrinya menjadi pengikut mereka. Jadi untuk untuk guru besar kita Gus Idris, sebaiknya dibina lagi betul-betul, dikontrol lagi untuk si tafsir ini, karena dia ini saya lihat memang seperti polos, dia masih mudah terpengaruh, dan jangan sembarangan dikasih, seperti kata netizen itu betul, jangan dikasih pegang HP, dan jangan sembarangan dia untuk keluar dari pondok. Cukup dari pondok dan dibina benar-benar. Jangan terlalu tekan juga, karena nanti kalau dia terlalu kita tekan kali, kita takut dia menjadi depresi, stres, ya. Benar Mas Samet. Jadi untuk ini pun teman-teman juga banyak yang minta tolong nih Mas Samet, segerakan Mas Samet. Kalau misalkan terjadi sesuatu sama si tafsir itu kan yang jelek nama baik pesantrennya Mas Samet. Betul. Ya, bukan pesantren aja, dia menjelekkan pesantren dan terutama mencoreng nama baik, nama besar Gus Idris. Benar Mas. Kalau dia buat yang aneh-aneh. Jadi untuk guru besar Gus Idris sebaiknya dibina benar-benar, diawasi terus untuk Mas Tafsir ini. Kalau memang dia sudah mau buka mulut, jangan dikasih sembarangan dia untuk keluar dari pondok, dan jangan dikasih fasilitas seperti HP, karena dia ini seperti saya bilang tadi, dia seperti polos, masih mudah terpengaruh, pantang dipengaruhi atau dikasih imbalan yang seperti imbalan gini, dia mudah tergiur. Karena dia ini masih polos, belum nggak seperti kayak Mas Litana yang kesaktiannya udah lumayan. Dia ini masih meraba keilmuannya. Jadi masih mudah terpengaruh sama yang lain. Jadi untuk Mas Tafsir, saya mohon Anda itu tidak perlu Anda membela dan menutupi kesalahan siapa yang menyuruh Anda. Ucapkan saja, Kiai Yusuf dan Mas Maesa, orang seperti mereka itu tidak perlu Anda lindungi, karena orang seperti itu orang yang
otaknya jahat, ingin menghancurkan pondok dari Gus Idris dan termasuk menghancurkan Gus Idris juga. Mereka ingin mengambil mustika coba bisa jalan dari sama Mas Samet. Gus Idris untuk menghancurkan Gus Idris, karena Gus Idris itu di pondoknya itu banyak mustika-mustika yang sangat sakti dan juga seperti pedang Zulfikar. Kalau sempat itu dia ambil oleh Mahesa atau Kiai Yusuf, bisa hancur, bisa itu santri-santri dari Gus Idris itu bisa rata dibuat mereka. Karena waktu itu pernah juga sempat kebobolan, hilang, diambil mantan murid dari Kang Mamas, Masri dan Mas apa kemarin ya, satu lagi sahabatnya itu. Oke, baik, mungkin Mas Samet kita sampai sini dulu. Oke, sampai sini dulu. Pesan saya untuk Gus Idris, mohon dibina benar-benar dan jangan dikasih terlalu bebas untuk keluar dari pondok si tafsir ini, karena dia masih terlalu polos ya. Untuk Kiai tafsir jangan Anda tutupi, ungkapkan saja yang menyuruh Anda siapa. Kalau memang Kiai Yusuf Mas Mahesa, ucapkan saja. Anda tidak perlu takut dengan dia, yang perlu takut Anda itu sama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kebenaran itu Anda tidak perlu tutupi, ungkapkan saja untuk demi kebenaran. Oke, sampai sini dulu. Salam hormat untuk guru besar Gus Idris, Kang Mamas dan Abah Gus Samsudin. Sampai sini dulu, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan